Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil a'lal a'azzil akbar. Nahmaduhu wa nashkuruhu subhanahu wa ta'ala hamda kulli man hamida wa syukra kulli man syakar ala ni'amihi wa atayahu allati la tu'addu wa la tuhsar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad An-Nuril Azhar Was-Sirril Abhar wa ala alihi wa ashabihil masabihil ghurar wa tabi'ina lahum wa tabi'ihim bil athar wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya azizu ya karimu ya bar. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, para asatid, tokoh masyarakat, pimpinan Majelis Ta'lim Al-Fatih, Al-Ustadz Ferry sekeluarga, Bapak Wakil Bupati Deli Serdang, dan semua aparatur negara dan semua yang hadir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mohon maaf tadi airnya saya turunkan karena saya tidak mau di sini ada iklan. Nggak mau ada iklan. Bagus iklannya ini siwak. Bagus iklannya siwak. Ini sunnah, perlu diiklankan. Disebutkan 2 rakaat pakai siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Hadis sahih dari Nabi Muhammad. Bagus, ini diiklankan. Alhamdulillah, ini boleh diiklankan. Dikasih air sama teh daripada ini. Mohon maaf ya Ustadz ya. Terima kasih, syukran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah adalah mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai simbolisasi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan, karena syukur sama Allah itu berat sebetulnya. Ya, lah kalau menghitung nikmat saja nggak sanggup, apalagi mensyukuri. Sanggup kau ngitung nikmatnya Allah seluruhnya? Tidak sanggup. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahkan semua alam semesta ini ditundukkan oleh Allah untuk kita, untuk manusia. Bahkan lebih dari itu, kita diberi oleh Allah iman, diberi oleh Allah hidayah, taufik. Tidak sanggup kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mudah-mudahan sedikit alhamdulillah bisa menjadi simbol syukur yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tugasnya lesan dalam syukur banyak memuji kepada Allah, sering-sering mengucapkan alhamdulillah, sering mengucapkan alhamdulillah. Tugasnya hati memahami bahwa semua anugerah itu dari Allah. Semua yang kita punya itu dari Allah. Anda sehat karena dikasih sehat oleh Allah. Berapa banyak orang gagah masih muda mati? Banyak. Ya, masih muda kuat minum TST setiap malam, kena COVID juga. Ya kan? Tapi alhamdulillah Anda masih sehat walafiat. Yang ngasih sehat Allah, yang ngasih umur Allah, yang ngasih kekuatan Allah, semuanya Allah. Maka fahamin dalam hati, ini bukan usaha kita, bukan usaha
kita. Ya, kita dikasih rizki, Allah yang ngasih, bukan usaha kita. Usaha itu sekedar ikhtiar. Kalau rizki dinilai dari ikhtiar, mestinya mohon maaf tukang ojek itu hasilnya lebih banyak daripada wakil bupati, mestinya. Mestinya. Kenapa? Karena tukang ojek itu sampai malam hari. Ya kan ya? Tukang ojek itu capek kesana kemari, naik kereta pula. Tapi rizki Allah yang ngatur. Sama juga demikian, sehat juga demikian, Allah yang ngatur. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Tugasnya hati memahami bahwa semua anugerah, semua nikmat adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya anggota tubuh adalah taat kepada Allah. Kalau Anda faham arti banyaknya anugerah yang telah diberikan oleh Allah, berapa banyak anugerah yang diberikan oleh Allah, kemudian Anda diminta cuma sholat 5 waktu aja satu hari, kok masih berat lah Pak? Sholat 5 waktu. Tadi sholat isya berapa menit? Paling 5 menit, 10 menit maksimal. Udah khusyuk kali itu 10 menit itu. 10 menit kalikan 5, 50 menit, tidak sampai 1 jam. Kau kerja sama Cino berapa jam satu hari? 9. Dapat apa kau dari Cino itu? Tapi sama Allah cuma nggak sampai 1 jamnya. Salat. Tadi salat isya Pak. Ini yang hadir 1000 orang, yang jawab cuma 28 orang. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Jangan pula hadir peringatan Isra Mi'raj tapi nggak sholat isya pula. Saya nggak merendahin peringatan Isra Mi'rajnya, tidak. Tapi betul peringatan Isra Mi'raj penting, hadir majelis taklim penting. Tapi pastinya sholat itu wajib. Ya, kadang-kadang saya buat contoh sama kawan-kawan. Ya, tak ubahnya kayak hadir wirid malam Jumat. Wah, bagus wirid malam Jumat. Bagus, tapi tidak sholat isya. Ada di Galang Suka ada. Ada gitu. Wish. Ada. Ya. Salat isya itu wajib. Salat itu adalah kewajiban terpenting dalam Islam. Tidak ada beratnya dalam sholat. Saya buat contoh kadang-kadang sama kawan-kawan, pakai gamis, pakai imamah, pakai jubah, ini bagus sunnah. Tapi yang terpenting nutup aurat, kan gitu. Kau pakai kopiah dari Malaysia, pakai serban imamah, pakai rida, ya. Atau umpamanya yang aparatur negara pakai dasi, gagah, tapi nggak pakai celana, gimana? Ya saya nggak ngerendahin dasi atau imamahnya, enggak. Kopiah Malaysianya bukan. Tapi nutup aurat itu wajib. Itu yang didahulukan. Demikian juga tentang masalah ibadah. Tadi saya sebutkan, saya belum bahas tentang masalah Isra Mi'raj. Tapi saya bahas berapa sih kewajiban yang diwajibkan oleh Allah itu berapa sih? Dibanding dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Loh, gitu kok masih ada yang tidak sholat? Udah hadir peringatan Isra Mi'raj masih berat sholat. Nabi bersabda, as-salatu minad din bimanzilatir ra'si minal jasad. Sholat dalam agama taubannya seperti kepala dalam tubuh. Yang sering kita dengar adalah sholat tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat berarti dia menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan atau mengabaikan sholat, dia menghancurkan agama. Betul, hadis itu betul. Tapi ada hadis yang lebih spesifikasi lagi. Sholat dalam agama taubannya seperti kepala dalam tubuh.
mohon maaf, tidak punya tangan, bisa hidup apa enggak? Masih bisa hidup. Tidak punya kaki, masih bisa hidup atau enggak? Masih bisa. Tapi tidak punya kepala, Pak. Kalau ada orang galang suka kok tidak sholat, berarti udah lepas tuh kepalanya. Kok masih hidup jalan-jalan lah orang kayak gini nih. Hantu ini, hantu darat, hantu laut, semuanya lah. Ya, maka di sini fahamin nilai syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Yang pertama, yang terpenting, alhamdulillah. Yang kedua, salawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa dua hal ini selalu di awal, selalu menjadi awal semua khutbah, semua tausiah, semua mauidhah, semua ceramah, semua majelis taklim. Alhamdulillah dan salawat. Yang kami maksud adalah jangan hanya sekedar dijadikan awal-awal khutbah, Pak. Tapi jadikan wirid kita setiap hari. Alhamdulillah, 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 sering. Kalau Anda alhamdulillah terusan, insya Allah nikmat yang ada dijaga dan Allah akan menambahkan nikmat yang belum diberikannya. Para ulama mengatakan alhamdu wa syukru qaidul mawjud wa saydul mafqud. Bersyukur dan memuji Allah itu adalah mengikat nikmat yang ada dan menjaring nikmat yang belum ada. Maka termasuk juga pengajian ini dan adanya majelis taklim Al-Fatih di Galang Suka ini adalah anugerah besar dari Allah. Maka kita wajib mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah, ini adalah nikmat besar. Saya tidak merendahkan nikmat-nikmat lain, tapi ini nikmat besar. Kalau kita syukurin, insya Allah yang hadir-hadir, yang senang sama majelis, tambah senang kepada majelis. Dan juga yang belum kenal majelis, yang jauh dari pengajian, yang tidak suka sama sholawatan, tidak suka sama maulidan, tidak suka sama ulama, yang hatinya ada dendam atau iri hati sama ustadz muda, macam-macam penyakit hati ini, Pak. Tapi harapan insya Allah kalau kita bersyukur nih, insya Allah semuanya ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kadang memang aneh-aneh sih orang sih ya. Aneh orang. Faham nikmat hanya urusan makanan, minuman, rokok. Rokok aja nikmat. Oke lah, oke, gak apa-apa. Kau anggap rokok itu nikmat. Tapi majelis taklim tidak sebuah nikmat. Pengajian ini adalah anugerah besar. Adanya majelis taklim anugerah besar. Mau dibangun musola, anugerah besar untuk kampung ini. Bersyukur sama Allah. Kalau bersyukur ditambah oleh Allah. Saya tadi makan siang, saya makan soto. Makan soto. Saya bersyukur, alhamdulillah. Setelah makan saya bilang alhamdulillah. Alhamdulilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Alhamdulilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Disebutkan dalam hadis, siapa yang baca doa ini setelah makan, alhamdulilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberiku makan ini, memberikan rezeki aku ini tanpa adanya daya dan kekuatan dariku. Nabi bersabda, setelah baca doa itu, maka seluruh dosa-dosanya yang telah lewat diampunkan oleh Allah. Enak enggak? Ngaji itu. Ya, enak ngaji itu. Dapat ilmu kayak gini, habis makan dapat ampunan Allah. Enggak nunggu Ramadan. Nunggu Ramadan juga penting. Senang dengan datangnya Ramadan juga penting. Tapi kalau orang yang punya ilmu, sering hadir majelis ilmu, dia dapat hadis Nabi sahih. Siapa yang makan kemudian setelah makan dia mengucapkan alhamdulilladzi at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, maka diampunkan dosanya yang telah lewat oleh Allah. Tadi saya mau cerita, kalau tadi makan siang saya makan soto. Saya memuji kepada Allah, saya mau buktikan ini malam saya makan apa kira-kira.
Kalaulah tadi siang itu soto, malam ini kari, insya Allah. Subhanallah. Ya kan? Berarti kan orang bersyukur ditambah oleh Allah. Tapi jangan diterus-terusin bang, nanti punya istri syukur Ustaz. Nah, ditambah nanti. Nah, marah istrinya Ustaz Ferry sama kita. Jadi ini tadi kita sampaikan Tuhan, ya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Yang kedua bersolawat salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak berbicara banyak-banyak tentang Isra wal Mi'raj. Pastinya sering setiap peringatan Isra Mi'raj, setiap majelis, dan insya Allah juga setiap Selasa malam Rabu katanya di sini ada pengajian. Mudah-mudahan insya Allah banyak juga pembahasan-pembahasan akan Isra wal Mi'raj, tapi garis besarnya. Karena kalau cerita detail nggak habis Bu, Pak, nggak habis satu malam, nggak habis. Ceritanya panjang. Ya, lah orang aja ke Malaysia aja ceritanya seminggu udah habis-habis kok. Baru ke Kuala Lumpur seminggu 2 minggu masih cerita sama tetangga, ya kan? Umroh, wah, sebulan 2 bulan ceritanya. Cemana Isra Mi'raj, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit 1 aja belum pernah ditemukan. Ya, langit 1 antariksawan belum pernah nabrak langit, belum pernah. Nggak ada cerita pesawat luar angkasa menemukan langit pertama, nggak ada. Alam semesta ini luasnya luar biasa Tuhan. Bumi yang kita pijak ini cuman butiran debu saja di alam semesta nih. Ini bumi seluruhnya, lah apalagi cuman galang suka, apalagi penduduknya. Kau ini kita ini kecil. Kuadrat berapa itu kecilnya? Lah gitu kok sombong sama Allah. Berani nantang malaikat pula. Kau sama virus COVID aja takut. Lah sama Allah tidak sholat pula. Ditendang kau sama malaikat jadi apa? Kau sama virus yang tidak nampak. Virus itu lebih kecil dari kuman. Saya bukan membahas tentang masalah virusnya. Saya pun juga bingung sama virus ini. Ya kan gitu kan? Lah kok dipikir-pikir, kok datangnya dekat Ramadan lah terus. Ini COVID apa setan ini? Ada ya. Saya bukannya nggak percaya, tapi jangan kok bilang wah Ustadz ini nggak mendukung pemerintah. Nggak dukung apa? Vaksin saya 3 Pak. Vaksin saya sudah 3. Saya nggak yakin Ustadz Ferry yang samping wakil bupati vaksinnya 3. Kok 3 juga? Alhamdulillah, karena dekat sama wakil bupati. Vaksin saya udah 3 nurut saya, tapi ya istilahnya ya karena kebutuhan juga sih sebetulnya ya. Ya. Pakai masker, pakailah, Pak, pakailah. Ustadz nggak pakai, lupa. Tapi saya pesenin juga, yang mau pakai masker ya tengok-tengok setelah sikat gigi. Ya, jangan pula kau habis makan jengkol 3 tusuk pakai masker, pingsan sendiri kau nanti. Baumu itu balik, gitu lah ya. Ya. Maka di sini tadi kita sampaikan, bukan kita mempermasalahkan adanya. Tadi kita buat contoh lah itu tadi. Kita buat contoh. Kita takut sama virus. Virus kecil aja bikin ruwet seluruh negara. Bingung semua dunia. Nah kok gitu? Kok berani-beranilah sama Allah? Nentang pula lah. Kau ini siapa?
Tadi kita sampaikan, bumi kita ini cuma debu kecil, kerikil kecil di alam semesta ini. Apalagi Medan, apalagi Deli Serdang, apalagi Galang Suka. Ya Allah. Maka jangan sampai kita sombong sama Allah, angkuh sama Allah, ngerasa tidak perlu sama agama, ngerasa kemudian seakan-akan memangnya siapa, memangnya Tuhan, kau tidak bisa kencing saja sudah bingung kau. Kau punya penyakit dikit saja sudah bingung, sakit gigi dikit saja sudah bingung dah. Terus mau sombong, mau nentang Allah. Ya Allah, fahamin kekerdilan kita di hadapan Allah. Fahamin kalau kita ini hamba dhaif, tapi kita yang dhaif ini menjadi kuat kalau dikuatkan oleh Allah. Kita yang kerdil ini akan menjadi hebat kalau kita bergantung kepada Allah. Kita yang hina ini menjadi mulia kalau kita bergantung kepada Allah. Sampai malaikat dan alam semesta pun akan tunduk kepada orang ini karena dia memiliki keterikatan kuat kepada Allah. Demikianlah ketentuan Allah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir yang ngarang kitab Sulam Taufik, ngarang kitab Sulam Taufik, yang ngarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Beliau pernah lagi majelis rohah ngaji sore sama santri-santri, kemudian beliau buat keterangan, beliau bilang di antara para aulia solihin saking mulianya di sisi Allah sehingga seluruh alam semesta tunduk dengan ucapannya dia. Andaikan dia mengatakan, hei gunung gerak kau gunung, gunung itu akan gerak. Subhanallah, gunung di belakang rumahnya Habib Abdullah goncang. Bingung Habib Abdullah, ada apa ini, ada gempa ini. Akhirnya dia teringat ada ucapannya dia tadi. Dia teriak, gunung, aku ndak nyuruh kau gempa, aku cuman bikin contoh, aku cuman bikin contoh. Gunung sudah takut dan gunung nurut kepada ucapannya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Bahkan terkadang semuanya diturutin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum minta pun kadang diturutin. Tadi kita ini dari Singkil baru nyampe tadi ini ba'da maghrib nyampe. Sebab itu mohon maaf atas keterlambatan. Saya sebenarnya kepingin kali kalau hadir maulid itu mulai dari awal, tapi datang dari Singkil. Setelah Singkil ada pengajian juga di Subulus Salam, sampai akhirnya nyampe tadi ba'da maghrib di pondok. Wudhu, sholat segala macam, minum kopi, sholat isya langsung berangkat. Saya mau bilang apa ini tadi? Tadi di Brastagi itu kepingin jeruk, subhanallah ada jeruk. Oleh sebab itu maaf langsung saya buka tadi karena kepingin jeruk. Bukan kok saya bilang wali, bukan. Tapi yang kami maksud betapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sayang sama hamba-hambanya. Gimana para aulia solihin? Demikian juga yang mau kita bahas di malam hari ini, peringatan Isra wal Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, peringatan Isra Mi'raj banyak pembahasan yang dibahas di dalamnya. Namun di antara yang mau ingin saya bahas adalah pertama, Isra Mi'raj adalah bentuk penghormatan tertinggi Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah muliakan Nabi Muhammad sehingga beliaulah satu-satunya
makhluk, satu-satunya manusia, bahkan kalau boleh dikatakan satu-satunya makhluk seluruhnya yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Saya katakan kalau manusia udah jelas, nggak ada manusia yang bisa jumpa sama Allah. Kalau malaikat, Ustaz, malaikat pernah dengar cerita malaikat Jibril yang barengin Rasulullah sampai di satu tempat, entah melewatin sudah hijab-hijab, malaikat Jibril harus mundur. Diajak Rasulullah, wahai Jibril, kau barengin aku dari Mekah, ayo sekarang barengin aku terus. Malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Tidak ada di antara kami, ya Allah, ya Rasulullah, semua malaikat kecuali ada kedudukan yang udah ditentukan oleh Allah. Ya Rasulullah, in taqaddamtu ihtaraqtu. Ya Rasulullah, kalau aku melangkah selangkah lagi, aku akan terbakar tubuh. Anda diperkenankan oleh Allah melewati tembus seluruh hijab, silahkan. Maka Rasulullah berangkat sendiri. Malaikat saja nggak bisa. Nggak bisa. Nabi Musa minta sama Allah, juga demikian. Nabi Musa diberi kalimullah, bisa mendengar secara langsung, bisa bicara secara langsung kepada Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Kemudian Nabi Musa berkeinginan lebih dari berbicara, kepingin melihat Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tampakkan engkau ya Allah sehingga aku bisa melihat engkau ya Allah. Doa Nabi Musa. Nabi Musa yang berdoa, Nabi Rasulul Azmi. Tapi Allah mengatakan lantaroni, kau tidak akan bisa melihat aku. Belum saatnya, di dunia nggak ada yang kuat. Walakin undur ilal jabal. Tetapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu kuat, engkau akan kuat. Kalau gunung kuat, engkau kuat. Maka Allah membuka hijabnya. Sebagian tafsir menyebutkan ala qadri unmula, dengan kadar satu bagian jari. Satu jari ini punya 3 bagian seluruhnya. Satu bagian dibuka oleh Allah hijab. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah bertajalli kepada gunung, maka gunung hancur berantakan. Bukan meletus kayak sinabung yang sedikit-sedikit, bukan. Hancur habis berkeping-keping. Hancur. Dakkan, langsung rata dengan tanah, hancur. Nabi Musa melihat pingsan. Padahal Nabi Musa nabi yang paling sering melihat mukjizat. Nabi Musa sebelum Fir'aun tenggelam ngelihat orang Bani Israel, orang Kipti Mesir, ngelihat Mesir penuh dengan kata, penuh dengan belana, penuh dengan darah, penuh dengan, dilihat semuanya mukjizat berapa banyak itu. Tongkat jadi ular, kemudian dikejar-kejar Fir'aun, dipukulkan ke laut, laut kemudian terbelah menjadi 12 jalan tol, 12 jalan tol pakai tongkatnya Nabi Musa. Kita tol nggak jadi gitu ya, bayar pula kalau udah jadi, lebih mahal lagi pula gitu. Walhasil tadi kita sampaikan, Nabi Musa ngelihat banyak mukjizat. Setelah itu ngelewatin laut orang Bani Israel, kemudian meminta kepada Nabi Musa minum air karena kehabisan bekal. Dipukulkan ke batu besar, muncul air dari batu besar. Udah gitu mereka lapar, mau minta makan dan lain sebagainya. Nabi Musa berdoa setiap hari turun al-manna wassalwa. Apa manna wassalwa? Madu sama burung bakar. Setiap hari di depan rumahnya orang Bani Israel, al-manna wassalwa, madu 1 botol sama burung goreng ruak-ruak. Kan gitu kan ya? Burung ruak-ruak. Setiap hari makan burung goreng, enak kali. Setiap hari. Berapa banyak mukjizat Nabi Musa yang nampak. Tapi Nabi Musa kuat melihat mukjizat demikian. Tapi ketika melihat gunung hancur, pingsan Nabi Musa.
Maka di sini hanya Nabi Muhammad, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah gitu kok ada lah pula orang Belawan ngaku-ngaku ngelihat Allah. Hah? Orang Labuan Deli kok kemudian ngaku-ngaku jumpa sama Allah. Kau siapa? Nabi Rasul Ulul Azmi Kalimullah ndak sanggup, ndak bisa kok. Ini pula orang Belawan ngaku jumpa sama Allah. Yang betul jumpa sama jin setan itu yang betul. Hati-hati dengan pemahaman-pemahaman yang kayak gini. Maka di sini tadi kita sampaikan pelajaran pertama Isra Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa taala memuliakan Rasulullah setinggi-tingginya. Kalau sudah kita fahamin kemuliaannya Nabi, kalau kita fahamin kemuliaannya Nabi, dan mohon maaf setinggi-tingginya kita memahami kemuliaan Nabi lebih tinggi dari pemahaman kita. Mulianya Rasulullah lebih mulia daripada apa yang kita fahami. Udah? Kalau sudah faham akan hal tersebut, lah kok masih ada yang berat sama majelis sholawatan itu kok ada? Hah? Ustadz pula dia katanya. Ustadz belajar di mana? Di Planet Mars apa kok? Ustadz kok nggak seneng majelis sholawatan? Ustadz apa ini? Bahkan saya sering mendengar di antara yang disampaikan oleh guru kita Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid radhiyallahu anhu wa arda wa nafa'ana bih wa bisairi salihin fid darain. Beliau beberapa kali nyatakan kita bisa beda pendapat dalam urusan fikih. Kita bisa beda pendapat dalam urusan batalnya wudhu. Kita bisa beda pendapat, bahkan urusan haji yang setahun sekali pun kita bisa beda pendapat. Mabit di Musdalifah wajib atau sunnah, ada beda pendapat. Mazhab Syafi'i mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Kita bisa beda pendapat dalam urusan fikih. Bahkan dalam tauhid pun akidah kita bisa beda pendapat. Ada perbedaan beberapa hal. Dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada beberapa hal perbedaan antara Maturidiyah dengan Asy'ariyah. Bukan bahasan kita, tapi yang saya mau bahas adalah katanya Sayyidi Al-Habib Umar guru kita, kita bisa beda pendapat dalam banyak hal, tapi semestinya nggak boleh kita orang beda pendapat dalam kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kemuliaan Rasulullah mau beda pendapat sih Pak? Ada pula orang pakai nanya-nanya, aku ngerti akan kemuliaan Rasulullah Ustaz, tapi ngapain sholawat-sholawat? Loh, memangnya kenapa sholawat? Allah dengan jelas kok ngatakan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu shalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu taslima. Masih ngomong lagi, iya Ustaz kan aku sholawat sendiri-sendiri aja, nggak usah kumpul-kumpul. Ya berarti kau kayak Wahabi juga berarti, nggak suka zikir bareng, iya kan? Doa bareng nggak mau, doa sendiri-sendiri, nggak ada dalilnya doa bareng-bareng. Siapa bilang nggak ada dalilnya? Lah mana dalilnya? Gampang, kau sholat baca Fatihah waladhdallin amin bareng apa enggak? Ya udah itu dalilnya. Kok pakai dalil macem-macem lah pula? Gak ada dalilnya Nabi doa bareng. Kok gak ada dalilnya? Waladhdallin apa gak bareng-bareng? Aminnya kan bareng. Sholawat Nabi gak ada bareng-bareng. Gak ada bareng apa? Berapa juta malaikat semuanya sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan majelis yang semisal ini, majelis ini memiliki keistimewaan tersendiri sehingga Allah menghadirkan malaikat di majelis yang semisal ini. Dalam hadis Sahih Bukhari, kalau ada majelis sholawat semisal ini, ada majelis zikir semisal ini, tada'atil malaikah, malaikat saling panggil memanggil. Anhalummu ila bughyatikum, sini kalian, inilah yang kalian cari. Hadis riwayat Sahih Bukhari, redaksinya sampai saya hafal.
Halummu ila buqyatikum. Kesini kalian, kesini. Malaikat itu saling panggil memanggil. Malaikat itu saling ajak mengajak kepada majelis yang semisal ini. Lah kau kok baru ustadz kampung kok malah gembosin pula? Hah? Saya bukan ngerendahin ustadz kampung, bukan. Kau baru LC saja sudah model aja kok. Baru SPDI model aja kok. Mau nentang sholawat. Saya bukan ngerendahin gelar Tuhan. Tapi untuk apa gelar kalau buat jauh dari Rasulullah? Untuk apa gelar akademisi? S1, S2, S3, S apa lagi? Ya, es jeruk, apa lagi? Terserah kau lah. Saya bukan ngerendahin gelar akademisi, tapi fatabban lil ilm, celaka ilmu kalau bikin jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus kau bodoh, bagus kau jahil, daripada engkau punya ilmu tapi kau gak senang dengan salawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang gak senang sama salawat kecuali orang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Ustaz pakai gendang-gendang ya Ustaz. Lah daripada pakai keyboard. Kalian mau Ustaz, ini kita ganti keyboard Mak Lampir. Loh, kau ndak komplain sama keyboard, lah sama gendang kok komplain? Gendang ini, rebana ini dulu dipakai sahabat nyambut Rasulullah. Masuk kota Madinah disambut. Qala al-badru aina min thani wada wajabas alaina mada lillahi da. Sahabat semuanya gembira nyambut Nabi dengan rebana. Udah masyhur itu. Udah, masih kurang dalilnya. Saya bawakan hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ada seorang wanita saat Rasulullah pulang dari perang. Kemudian wanita ini nyegat Rasulullah di pinggir jalan, di tengah jalan. Rasulullah kemudian diam. Ada apa? Terus ini perempuan mengatakan, "Ya Rasulullah, inni nadartu in roja'ta minal ghazwi saliman la adribanna ala ra'sika biduf." Ya Rasulullah, aku udah nadar sama Allah, kalau engkau pulang dari perang ini selamat, maka aku akan pukul di atas kepalamu dengan gendang. Mukul di atas kepala Rasulullah. Kalau bahasa kita mungkin gak sopan kali ya. Masa pula di atas kepala dipukulin gendang pula? Bising lah. Tapi saat itu pemahamannya Rasulullah dan ini wanita, ini adalah bentuk ekspresi kegembiraan. Ini ekspresi kegembiraan, ekspresi senang dengan Rasulullah. Kemudian Nabi bersabda, "Idzan aufi binadri." Kalau gitu kau tunaikan nadarmu. Fajalasa Rasulullah fi qari'atit thariq. Nabi kemudian jalan di tengah jalan. Nabi duduk di tengah jalan. Faqamatil imro'ah. Kemudian perempuan ini berdiri di atas Rasulullah mukul-mukul gendang. Apa urusannya? Urusannya bagi orang yang ngerti belajar fikih, paham kemana saya bicara urusan hadis ini. Yang tidak belajar fikih memang mungkin tidak tahu, bingung apa urusannya Ustaz. Urusannya adalah bab nadar. Nazar itu tidak sah kecuali dengan sesuatu yang bernilai ibadah. Nazar itu tidak sah dengan perkara haram, dosa, tidak sah. Kau sakit COVID, kemudian kau dalam karantina, kemudian kau nazar pula, aku nazar kalau sembuh dari COVID aku mau buat keyboard Mak Lampir.
Nggak sah. Nadar itu nggak sah. Kau sakit, kemudian nadar. Aku nadar kalau aku sembuh, aku akan kumpulin kawan-kawan mabuk semalam suntuk. Nggak sah. Jangankan yang haram, yang makruh pun nggak sah. Aku kalau sehat, aku nadar, aku habiskan rokok 1 slok. Nggak sah. Kalau rokok itu makruh, Pak. Kalau makruh. Milih makruh apa haram kira-kira? Hah? Makruh berarti ngerokok lah itu jawabannya. Jangankan makruh, nadar mubah. Kalau tidak ada nilai pahala di dalamnya, tidak sah itu nadar. Nadar mubah. Aku nadar, kalau aku sembuh, aku akan makan soto dan kari langsung 2 piring. Tidak sah. Nadar itu tidak sah dengan perkara mubah. Nadar itu sah dengan perkara yang bernilai ibadah. Kalau aku sembuh, aku nadar untuk puasa 3 hari. Aku kalau sembuh, aku nadar sedekah kepada anak yatim 10 anak. Aku kalau sembuh, aku nadar, aku khatamkan Quran. Aku nadar kayak gitu, sah itu. Kalau aku sembuh, aku nadar akan sholat malam 100 rakaat. Aku akan nadar sholat kayak gitu. Itu sah itu. Artinya nazarnya wanita ini, kenapa Nabi kok menyuruh untuk ditunaikan? Berarti mukul rebana ada pahalanya, gitu loh. Mukul rebana itu ada. Mudah-mudahan ini yang lebih keras mukul, ya, yang merah-merah tangannya itu cepat salaman sama Rasulullah, insya Allah. Amin ya Rabbal. Ini tadi bicara tentang Isra wal Mi'raj. Pertama, penghormatan Allah kepada Nabi Muhammad, dan juga penghormatan Allah kepada seluruh malaikat yang ada di atas langit untuk bisa jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Absyi dalam Simtud Durar mengatakan, wa min syarafil ladzi ihtassallahu bihi asyrafar rasul mi'raju ila hadratillahil barril wasul wa duhuru ayatillahil bayinat wa tasharrufu ahli samawati wa man fawqahunna bi isyraqi nuri dzalikas siraj. Dan menjadi mulianya penduduk langit dengan munculnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat-malaikat yang ada di langit, malaikat yang ada di arsy, malaikat yang ada di langit ketujuh, malaikat yang ngurusin Lauhil Mahfuz, malaikat yang ngurusin Sidratul Muntaha, malaikat yang ngurusin Ar-Rafraful Ahdar, malaikat yang ngurusin hijab, malaikat yang ngurusin segala macam, itu tidak mungkin mereka turun ke bumi. Kenapa? Malaikat itu sifatnya apa yang diperintah oleh Allah yaitu dilakukan, gak ada yang lain. Gak ada malaikat rocker pekerjaan, gak ada. Malaikat neraka yang neraka terus, gak ada urusan kemudian panas aku di neraka gantian apa sama engkau, gak ada. Semua malaikat itu malaikat yang ditugaskan oleh Allah rokok terus sampai yaumul qiyamah, nggak pindah-pindah. Malaikat ditugaskan sujud terus sampai yaumul qiyamah. Nah, malaikat yang ada di langit-langit yang tidak mungkin turun ke bumi, mereka merindukan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malam Isra wal Mi'raj adalah malam hari raya untuk para malaikat bisa jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya bahas ini mudah-mudahan kita tambah cinta sama Rasulullah, kita tambah takdim sama Rasulullah. Saya tidak merendahkan atau saya bukan yang nggak boleh takdim sama orang lain, enggak. Tapi aneh, mohon maaf, kita menghormatin Pak Camat boleh, kita menghormatin Pak Wakil Bupati boleh, kita menghormatin orang kaya kampung Pak Haji sini boleh.
Ya, tapi pastinya ngurmatin Rasulullah lebih sih Tuhan. Maka aneh kalau ada orang kok pakai nanya dalil. Mana dalilnya maulid Nabi? Mana dalilnya bikin maulidan? Pak, kau punya kucing, kucingmu lahir. Kau punya kambing, kambingmu lahir, punya anak. Kau senang, nggak ada yang ngelarangnya. Iya kan? Kau punya kucing Anggora, kemudian punya kucing Anggora, ini punya anak. Anaknya mirip sama emaknya. Kan gitu kan ya? Nggak tahu bapaknya, entah bapaknya siapa lah. Pokoknya miripnya sama emaknya, kan gitu kan ya? Kau senang, lucu, kemudian kau bikin kenduri. Umpama ini ya, itu tidak ada yang larang, Bu. Silahkan aja. Nah, kalau gembira dengan lahirnya anak kucing, nggak dilarang. Siapalah pula ngelarang senang dengan lahirnya Rasulullah. Wallahu a'lam. Udah jam berapa ini, Pak? 10:30, Masya Allah ya. Udahlah, selesai lah. Kita orang ini tadi pun juga saya ajak, istri-istri saya ajak, adik saya juga saya ajak dari Jawa Timur datang, dari Singkil Subul Salam saya ajak ya. Nah, untuk datang ke sini capek? Nggak ada capek. Kalau untuk majelis taklim nggak ada aja capek. Doa dikabulkan, dimuliakan oleh Allah ya. Insya Allah kita nggak bangkit dari majelis ini kecuali seluruh dosa sudah diampunkan oleh Allah. Dalam hadis kumu maghfuran lakum, berdiri kalian diampunkan seluruh dosa-dosa kalian oleh Allah. Pastinya ini adalah anugerah besar ini. Dalam hadis pertama dalam Ihya Ulumuddin disebut oleh Imam Ghazali, hadir majelis taklim sekali lebih utama daripada sholat 1000 rakaat. Lebih utama daripada sholat 1000. Kapan, Bu, sholat 1000 rakaat, Bu? Pak, kapan, Pak? Nggak bapaknya, nggak ibunya, nggak ustadznya, semuanya dah. Rasanya nggak mungkin kita orang sholat 1000 rakaat. Kadang-kadang terawih 20 aja masih ditawar-tawar loh. Ada. Orang galang suka nih, Pak. Mohon maaf nih, termasuk juga penyambutan Ramadan nih, Pak. Niatkanlah Ramadan esok ini lebih istimewa, Pak. Insya Allah diniatkan dalam hati, Ramadan esok ini lebih berkualitas dari sebelumnya, lebih berkah dari yang sebelumnya, lebih banyak amal solehnya dibanding Ramadan sebelumnya. Udah tua segini, Pak, urusan terawih masih cepet-cepetan ya. Kadang kita dapetin orang gara-gara beda 10 menit bisanya pula pindah ke kampung sebelah, cuman beda 10 menit. Pak, Ramadan, Pak, apalagi di bulan Ramadan ini ya, ada satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan, Lailatul Qadar. Lebih utama dari 1000 bulan. Kalau kita hitung-hitungan, nggak usah ruwet ngitung berapa bulannya. Umpamanya lah, umpama kita dapat Lailatul Qadar 12 kali. Umpamanya umur Anda mulai balik umur 15, sampai umpamanya 12 kali dapat Lailatul Qadar. 12 kali aja, maka umur Anda sudah kayak 1000 tahun sudah. 1000 tahun itu full ibadah, bukan 1000 tahun makan, dam batu, ngerokok, bukan itu. 1000 tahun, Pak. Itu kalau 12 tahun. Kalau Anda dapat 20 tahun, hitung sendiri. Anda dapat 25 tahun Lailatul Qadar, wah, umur Anda 2000 tahun. Betapa hebatnya malam Lailatul Qadar itu. Kalau orang kata, Ustaz, tapi dirahasiakan sama Allah, nggak tahu kita malam apa, Ustaz. Pak, dirahasiakan itu banyak hikmah, Pak, Bu. Saya teringat dulu orang tua, abah saya, kalau mau dekat Ramadan, kira-kira kurang 3 hari 4 hari,
Abah saya itu ngajak anak-anaknya ke pasar, dibelikan pakaian, ya, dibelikan baju, dibelikan ini, ya, kemudian diajak makan di warung. Setelah itu pulang, kemudian bilangnya, nak, jangan ganggu abah di masjid nanti ya. Ramadan jangan ganggu abi di masjid. Kadang-kadang pun kalau malam 20 ke atas, sering kita orang diajak iktikaf di masjid jamek yang jaraknya agak jauh. Iktikaf di masjid jamek dengan diiming-imingin, namanya anak biasanya tidur kalau malam, diiming-imingin nanti sahur rawon, sahur rawon. Wah, jadi sahur di warung, seneng, gembira, bangga. Ini tadi kita sampaikan, orang tua-tua kita dulu itu soleh-soleh, gak mau diganggu dalam urusan Ramadan. Beda sekarang kita. Ya Allah, Ramadan pertama masjid penuh, Ramadan kedua masih penuh. Tambah hari dapat seminggu, tambah maju, softnya yang maju, orangnya tambah habis. Malah malam terakhir pun malah tambah habis. Yang rame mall, yang rame pasar malam, yang rame belanja, yang rame. Ya Allah, tadi kita pikirkan Pak Bu tentang masalah ibadah. Anda dapat Lailatul Qadar 12 tahun, itu kayak umur Anda 1000 tahun full ibadah seluruhnya. Kalau masih nggak masuk, ini hitung-hitungan. Kalau nggak masuk, ini hitung-hitungan. Saya sekarang buat hitung-hitungan gaji bulanan. Allah kan bilang Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Gaji Anda 1 bulan berapa? Anggap 3 juta. Anggap. Mudah-mudahan gitu loh, amin. Kok nggak mau yang keras, amin, mumpung ada wakil bupati gitu kan ya. Mudah-mudahan dinaikkan gaji UMR-nya gitu. Saya sih nggak tahu berapa gaji UMR-nya ya. Umpama nih gaji Anda 3 juta, terus kemudian big boss besar pabrik kemudian bilang, aku bulan ini istimewa untuk kalian semuanya, wahai para pekerja, wahai seluruh para pekerja, untuk bulan ini ada malam istimewa yang aku buat, karena malam ini betul-betul istimewa buatku. Kalaulah kalian kerja lembur di hari itu, aku kasih yang lembur tersebut gaji 1000 kali lipat. Alfi syahrin kan, lebih baik dari 1000 Bu. 3 juta kali 1000 berapa? Bisa ngitung enggak? Meskipun enggak punya Pak miliar, yang penting bisa ngitung lah Pak, mudah-mudahan ya kan. 3 juta gaji sebulan, dalam salah satu bulan big boss besar bilang, siapa yang kerja lembur sungguh-sungguh di bulan ini, tapi aku nggak bilang sama kalian kapan harinya, siapa yang kerja lembur, aku kasih 3M 3 ember. Kalaulah ada kayak gitu, kira-kira ada yang cuti kayak Pak Kades tadi itu, katanya Pak Wakil Bupati ya kan, kira-kira ada yang cuti? Nggak mungkin, sakit-sakit berangkat ya, sibuk-sibuk berangkat. Kenapa? Gajinya 1000 kali lipat. Tuhan, ini urusan dunia, mestinya kalau urusan akhirat lebih kan. Tetapi demikianlah ketentuan kebanyakan manusia ya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih bal tu'thirunal
hayatad dunya wal akhiratu khairan wa abqa. Tapi kalian lebih mendahulukan dunia daripada akhirat, sedangkan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Maka ini tadi kita sampaikan Tuhan tentang sedikit Isra wal Mi'raj dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Niat-niatkan mulai dari sekarang, insya Allah Ramadan tahun depan, Ramadan ini yang akan datang. Saya tidak tahu amal-amalnya Anda Ramadan kemarin, saya tidak tahu. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita sudah banyak kurang di Ramadan kemarin, khususnya 2 tahun ini, ya kan ya? 2 tahun ini gara-gara COVID atau setan tadi itu yang saya sebut itu. Ya, bukannya nggak percaya tadi saya sampaikan ya, tapi kadang-kadang ya penanganannya kadang-kadang lucu. Pertama kali dulu muncul COVID yang langka, yang jarang ada adalah masker. Dulu kita beli masker 1.300 Pak, satu 1.300 130 masker satu kotak 130 kita beli dulu. Ya, sekarang berapa sekarang? 10.000, 5.000 ada di Medan. Ya, kau cari di Medan kadang-kadang ada itu pikap 5.000. Subhanallah. Ganti nama Delta, yang langka oksigen. Sekarang ganti nama Omikron, yang langka kok minyak. Apa hubungannya minyak goreng sama COVID? Ya Allah. Ya, nanti saya takutnya beberapa bulan lagi diganti namanya bukan Omikron, Abikron. Kalau udah Abikron, untunglah, insya Allah mudah-mudahan yang langka rokok, insya Allah. Nggak ada yang rokok nanti. Amin. Ya, bingung kita orang. Udah, tahun-tahun kemarin kita banyak kurang. Ya alhamdulillah kita melihat, masya Allah, ini apa ini? Kampung apa namanya? Galang Suka ini, masya Allah ya. Semarak kayak gini. Di Medan masih ada Bu, sholat berjarak itu masih ada, ya. Jadi sholatnya berjarak. Tapi ya gitu anehnya, habis sholat kenduri di teras makan bareng. Coba lah, pinternya orang Medan itu ya. Pinter apa bodoh nggak tahu lah saya. Ya, sholat berjarak lah kok makan bareng-bareng, selfie pula. Teringat kemarin sama Syekh Nurdin, beliau bilang dulu Nabi itu udah bersabda ngelihat setan mondar-mandir di soft-softnya orang sholat, maka Nabi suruh sawu aku luruskan soft kalian, fa inni la ara syaitan yatakhallal baina sufufikum ka'annahu al-khadaf. Aku sungguh melihat setan itu mondar-mandir di antara soft-soft kalian, tak ubahnya seperti anak kambing. Ubahnya kayak anak kambing, karena ndak lurusnya atau nggak rapatnya itu sedikit. Sekarang ndak rapatnya udah 1,5 meter. Setannya bukan anak kambing lagi, udah gajah, udah gajah setannya. Maka ya Allah, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya insya Allah. Kita akhiri dengan bacaan salawat, mudah-mudahan kita sehat semuanya insya Allah. Semuanya apal salawat tibbil qulub? Apal, yuk. Salawat tibbil qulub itu untuk kesembuhan jasad, kesembuhan hati. Insya Allah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Barin Allahumma salli ala sayyidina tibbil qulubi wa ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب
وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa bidada kalimatik. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Khususnya niat dari Ustadz Ferry untuk membangun musola, membangun pesantren, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Insyaallah saling dukung-mendukung Pak ya. Saling mendukung kan? Mendukung insyaallah semuanya saling mendukung ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian mendukung untung sendiri. Kalian tidak mendukung, tidak mendukung akan datang orang-orang yang akan mendukung. Ya, maka rugi yang tidak mendukung. Agama ini udah dijamin oleh Allah, udah dijanjiin oleh Nabi, pasti berhasil. Maka sebab itu tadi nampaknya ada karton atau apa itu dikelilingkan. Nah, kalau bisa itu taruh di, kalau nggak dikelilingkan lagi taruh di luar sana. Nah, kalau di luar. Jadi supaya bapak-bapak, ibu-ibu persiapan keluar ngasih duit. Kalau sekarang mungkin dikasih kayak gini nanti nggak enak pula. Kan gitu kan ya. Nah, udah taruh aja di sana, satu orang megang. Nah, supaya bapak-bapak, ibu-ibu persiapan ya, persiapan. Udah taklim sebanyak ini masih pelit aja ya. Nah, ya. Nah, maka ini tadi insyaallah bukan masalah urusan duitnya Bu, sedikit tapi insya Allah berkah, berkah insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala 10 kali lipat minimal. Yakin, saya yakinnya. Maka jangan ragu akan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan juga kita harapkan, kita niatkan insya Allah pahala yang ada di majelis ini kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia ya. Mudah-mudahan insya Allah orang-orang tua kita insya Allah di kuburnya selalu dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuburnya dijadikan oleh Allah taman-taman surga insya Allah. Dan orang-orang tua kita yang masih hidup mudah-mudahan panjang umur fi taatillah, panjang umur yang berkah. Dan insya Allah kita semuanya bisa menjadi anak-anak yang diridhoi oleh orang tua kita, sehingga kita mendapatkan keberkahan dunia dan juga keselamatan dan kemuliaan nanti di akhirat. Demikian juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah insyaallah. Anak-anak solihin, solihat, rizki dilapangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari mara bahaya zahir wa batin, dunia akhirat. Ala hadhihi wa kulli niyah salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terkhusus kepada almarhum Bapak Abdurrahim bin Cutrahman, almarhum Basri bin Bero. Mudah-mudahan insyaallah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kebaikannya insyaallah diterima oleh Allah dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi wa kulli niyah salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan semua apa yang kita niatkan, yang kita ungkapkan dengan kata-kata atau yang terlintas dalam hati, Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui. Di saat ini Allah bertajalli di tempat yang semisal ini dengan tajallinya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Rahman Rahim. Insya Allah semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ala hadhihi wa kulli salihah wa manawaina wa manawaitum wa ma'amalna wa ma'amaltum wa ma qasadna wa ma qasadtum anna Allah yuballighul jami'al amal fi khairat wa altaf wa masarat wa manawa sayyidi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Afid wa manawa masyayikhuna wa manawa qutbuz zaman wa ma hata bi ilmullah min salih niyat wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrastah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la balaan illa dafa'tah wa la miskinan illa agnaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah laka fiha ridhan wa lana fiha salah illa qadaitah wa yassarta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan min ghairi kaddin wala ta'abin wala nasab. Wa wafiqna li sarfiha fi ta'atik wa muhabbatik ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawam al-afiyah wa tamam al-afiyah wa syukur al-afiyah. Allahumma ja'alna wa auladana wa ashabana wa dhurriyyatina min alil ilmi walil khair wa la taj'alna wa yawmin alil su'i wad dair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ahadan minna syaqiyyan wa la mahruma. Allahumma barik lana fima baqiya min Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa inna 'ala as-siyami wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa ihfadna min adh-dhunubi wal atham wa anwa'il isyan wa amilna mahdil judi wal fadli wal imtinan ya karim ya rahman. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wal afu minkum. Mohon maaf atas kelancangan dalam berbicara. Kalau ada salah-salahnya kita mohon maaf dari semuanya. Kepada Allah kami mohon ampun. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.